Hey Tamago, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1056 yang baru saja rilis. Nah sebelumnya, terima kasih kepada Likar Korea yang sudah membocorkan beberapa informasi ini kepada kita. Nah mengingatkan saja ya isi dari chapter lalu yang dimana akhirnya kita sudah mengetahui di mana letak dari Road Poneglyph Wano dan juga senjata kuno Pluton berada. Nah tidak hanya itu pun diikuti dengan show off dari House Okohaki milik Akagami no Sense yang bisa untuk mengusir satu admiral dari Wano Kuni. Nah jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, kabar gembira dari kalian yang suka dengan baju One Piece atau anime lainnya. Tamagon Park Merch hadir untuk memenuhi kebutuhan outfit kalian dengan desain yang simple premium dan tentunya sangat keren. Nah kali ini Tamagon Park Merch mengeluarkan produk perdananya yaitu t-shirt dari One Piece dengan desain kali ini adalah makhluk mistis Sun God Nika. Tampilan yang super keren dengan petir dalam genggaman sang dewa matahari. Nah dalam produk perdana Tamagon Park Merch ini kamu bisa dapatkan kaosnya dengan pre-order. Harga spesialnya hanya 85.000 saja. Jika sudah masuk ke dalam ready stock, harganya akan berubah ke 99.000. Tentunya dengan bahan kualitas kain kaos premium Cotton Combat 32S. Sablon dari bajunya DTF kualitas premium. Di dalamnya tentu juga akan gratis stiker beserta dengan tote bag yang bisa kalian pakai kemanapun. Bukan cuma itu saja, ada juga beberapa desain lain yang juga sudah tersedia untuk kalian yang nantinya kalian bisa tinggal pilih desain kesukaan dari kalian. Yep, sekarang untuk cara pemesanannya, kalian bisa dapatkan produk ini di Shopee, Tokopedia, ataupun bisa langsung untuk via WhatsApp. Produknya terbatas ya, jadi jangan sampai kalian lewatkan momen ini, oke? Pesan sekarang juga, link pemesanannya ada di deskripsi video ini. Dan jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1056 kita kali ini diberi judul Cross Guild. Nah judul ini langsung berhubungan dengan Yonko Bagi. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan mulai dari bocoran kita yang pertama. Sebelumnya pada chapter kita kali ini tentunya kita mendapatkan sampel cover yang kembali terhubung dengan cover chapter sebelumnya. Nah kali ini kita bisa melihat Katakuri kembali. Dia terlihat melawan Jerma 66 bersama dengan adiknya yaitu Scarlet Oven. Tentu pasti akan ada pertarungan yang sangat sengit di mana Jerma 66 akan berusaha kabur dari Pulau Wall Cake sesaat setelah menyelamatkan adik-adik mereka. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni serangan dari Aramaki di chapter lalu ternyata membuat wajah dari Shinobu kembali cantik. Kita masih belum mengetahui bagaimana konsep serangan hingga menyebabkan wajah dari Shinobu kali ini kembali pulih seperti waktu dia masih muda. Apa ada bagian dari efek tanaman milik Aramaki yang menyebabkan struktur wajah dari Shinobu ini berubah? Nah perubahan ini nantinya pasti tentu akan mengejutkan semua orang. Salah satu yang paling kaget mesti adalah Sanji. Kemudian bocoran lainnya menyebut bahwa Nekomamushi beserta dengan Inuarashi tidak akan kembali lagi ke Pulau Zou. Mereka berkata sebaiknya mereka akan menetap di Wano Kuni saja. Nah, pertanyaannya, lantas siapa yang memimpin suku Ming setelah perginya Nekomamushi dan Inuarashi yang menetap di Pulau Wano Kuni? Mereka berdua pun memilih Carrot untuk menjadi pemimpin suku Ming selanjutnya. Nah, beberapa teori liar yang menyebut bahwa Carrot akan masuk ke dalam kru bajak laut topi jerami akhirnya terbantahkan di chapter 1056 kita kali ini. Carrot resmi memimpin suku Ming dan menjaga Pulau Zou di tanah kelahirannya. Padahal sebelumnya sangat santer diberitakan bahwa Carrot lah yang akan menjadi the next nakama berikutnya. Beberapa hal seperti dia bisa saja menjadi seorang pengintai di bajak laut ini, ataupun hasrat dari Pedro yang nanti ia akan teruskan di bajak laut topi jerami. Nah akan sangat cocok memang jika Carrot ini meneruskan hasrat dari Pedro untuk menjaga suku Ming agar tetap tentram, dan begitu juga dia akan menjadi aliansi yang sangat baik dari topi jerami nantinya. Carrot sendiri nanti akan mempunyai andil yang cukup besar karena memimpin para Ming untuk masuk ke pertempuran puncak, membantu teman-temannya di bajak laut topi jerami. Namun pada chapter kita kali ini masih juga belum dijelaskan bagaimana tawaran dari Yamato untuk langsung bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Di chapter ini kita hanya bisa melihat Yamato yang sedang berdiri di atap kastil. Masih belum diketahui apa yang dilakukan di sana. Selanjutnya bocoran juga mengatakan bahwa kru bajak laut topi jerami sudah bersiap untuk meninggalkan Pulau Wano Kuni. Yang paling mengejutkannya terlihat Karibo yang berada di Thousand Sunny. Ini sangat-sangat keluar dari prediksi.
Apa yang sebenarnya terjadi di chapter ini? Carrot yang diangkat menjadi pemimpin dari Scuming. Kemudian Yamato yang terlihat berdiri di atap kastil. Sedangkan manusia lumpur Karibo sudah berada di kapal Thousand Sunny. Apakah ini menandakan bahwa Yamato tidak jadi bergabung dan malah sang lumpur Karibo yang masuk ke dalam kru? Sekali lagi, hal ini masih belum diketahui maksud dari chapter ini. Jadi kita nanti akan bisa memperkirakannya pada lanjutan spoiler yang mungkin kita dapatkan di malam ini. Yep, kita pun sampai di bocoran terakhir di chapter kali ini. Ternyata judul pada chapter kali ini merujuk kepada organisasi baru yang dimiliki oleh Yonko Bagi. Melihat pada arti pada judul ini yang mengacu pada organisasi Bagi, kemungkinan salah satu tujuan terbentuknya organisasi ini adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang kuat dan juga menampung mereka demi satu tujuan yang akan mereka sepakati. Bocoran pun ternyata diketahui bahwa memang betul organisasi ini terdapat orang-orang kuat di dalamnya. Bahkan beberapa Shichibukai pun juga ikut bergabung di organisasi ini. Crocodile dan juga Dracul Mihawk menjadi bagian dari organisasi yang dipimpin oleh Lord Bagi. Begitu kuat ya karisma yang dimiliki oleh sang legenda ini, membuat beberapa orang-orang penting dan juga kuat mau bergabung ke organisasi yang dia buat. Inilah salah satu alasan juga yang menguatkan bahwa dia memang cocok untuk diangkat menjadi salah satu Yonko di dunia baru. Bagaimana tidak bahwa hanya sekarang bukan lagi manusia biasa, melainkan monster-monster gila yang akan membawa Bagi mencapai tujuan yang dia inginkan. Tidak terlepas dari orang-orang kuat inilah juga yang menyebabkan Lord Bagi memiliki jaringan yang sangat kuat beserta dengan wilayah kekuasaan yang begitu besar yang dia dapatkan untuk saat ini. Ini pun menutup mulut para haters yang menyebut bahwa sang legenda kita tidak cocok untuk menduduki tahta kaisar lautan selanjutnya. Please welcome the next Pirate King, Craziest Clone, Doku no Bagi. Eits, tidak ketinggalan informasi penting lainnya, yakni di minggu depan chapter akan libur alias tidak rilis karena liburan dari majalah Jump. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamenggo juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Nah, selain itu, Tamenggo juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Terungkap kembali mengenai negara yang akan masuk list lagi dalam rilisnya One Piece Film Red. Nah, kali ini isu keras ada di negara India dan juga negara Algeria yang akan dirilis pada tanggal 10 Agustus nanti. Sementara itu di Singapura, One Piece Film Red akan tampil premier di Odex Film Festival di tanggal 2 September. Nah, sekali lagi Tamenggo sampaikan bahwa untuk negara kita Indonesia, One Piece Film Red akan rilis di bulan September 2022 ini. Namun tanggalnya masih belum pasti kapan. CGV dan Cinepolis sendiri yang akan menayangkan film Red ini nantinya. Nah, kemudian di Saudi Arabia pun film ini juga sudah diumumkan di bioskop MENA. Film Red ini juga akan dirilis di Maroko dan juga Tunisia pada tanggal 10 Agustus 2022. Bagi kalian pecinta anime One Piece, animenya akan di stop dulu ya sampai dengan episode 1028. Setelah itu, episode 1029 dan juga 1030 akan diisi dengan filler story. Judul dari filler tersebut adalah Promise of New Era, Luffy and Uta. Nah, ada fakta unik lagi nih. Di pagelaran perilisan One Piece Film Red ini, setelah hampir 23 tahun, pengisi suara anime Luffy yaitu Mayumi Tanaka dan pengisi suara dari Shanks, Shuichi Ikeda, akhirnya bisa bekerja sama lagi yaitu di One Piece Film Red ini. Hampir selama 23 tahun lamanya mereka berdua tidak bertemu. Terakhir kali mereka bekerja sama adalah dalam di One Piece episode keempat. Nah, bisa kalian bayangkan kan bahwa 23 tahun sudah Luffy dan juga Akagami no Shanks ini tidak bertemu di manga. Bagaimana bisa seorang Eiichiro Oda ini tidak gregetan untuk menampilkan kedua orang ini bersama-sama selama 23 tahun lamanya? Ini memang sungguh hal yang luar biasa dengan rentan waktu yang mustahil untuk mangaka lain bisa membuat skenario ini seperti yang dilakukan oleh Lord Oda.
Nah, yang unik lagi adalah bagaimana perilisan merchandise yang sudah tersebar luas guna merayakan rilisnya film Red ini di berbagai negara. Ada beberapa merchandise unik yang bisa kalian dapatkan di negara-negara tertentu yang sudah menyediakan aksesoris ini. Nah, seperti contoh, adanya jaket milik karakter Uta, wadah dari popcorn yang berbentuk seperti buah iblis Gomu Gomu no Mi, adanya outfit dari karakter Shanks, Chopper, Nami, dan bahkan daleman dari Nico Robin Swan. Eits, tidak ketinggalan juga daleman dari karakter Uta loh. Dan yang paling menarik di sini adalah menu dari fried chicken yang dinamakan Chicken Red yang akan menemani kalian untuk menonton One Piece film Red ini nantinya. Yup, jadi aksesoris apa yang menjadi favorit kalian yang akan kalian targetkan untuk kalian beli nantinya? Selanjutnya, ada kabar menarik lagi pada produksi One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Ini adalah pemeran dari karakter Shanks di One Piece live action. Kita bisa melihat di sini dia sudah menggunakan kostum yang biasanya dipakai oleh Akagami no Shanks. Nah, dan seperti biasa diisi dengan hanya satu tangannya saja. Informasi penting lainnya yakni kemarin tersiar kabar bahwa pengisi suara dari Nico Robin di anime, yaitu Yuriko Yamaguchi, terserang COVID-19. Nah, baru-baru ini diberitakan bahwa dia pun telah pulih dari COVID-19 dan akan kembali bekerja di minggu ini. Kita kembali mendapatkan informasi mengenai kondisi yang ada di kawasan Kumamoto yang dimana di sana terdapat beberapa patung perunggu dari kesemua bajak laut kru topi jerami. Patung dari Jinbei di minggu ini sudah resmi untuk diperkenalkan di kawasan ini. Berikut ini adalah gambar patung Jinbei yang dipasang di kota Uto di prefektur Kumamoto. Nah, dengan diperkenalkannya patung Jinbei ini, jadi menyatakan bahwa kesemua dari kru bajak laut topi jerami, mereka sudah dibuatkan patung perunggu di masing-masing wilayah Kumamoto. Oke, mungkin itu saja yang bisa Tanggul sampaikan ya terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1056 beserta juga informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Ingat sekali lagi ya, di minggu depan chapter One Piece akan libur alias tidak akan rilis. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.